Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah al-ummahat, ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah berikan kita nikmat berupa usia dan waktu, kesehatan. Terlebih lagi, kesehatan dan waktu ini digunakan untuk menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang dia bertambah umurnya lalu bertambah pahalanya. Maka kita hitung nih, kita semakin panjang umur, semakin dikasih waktu, semakin nabung pahala atau semakin nabung dosa. Kayaknya saya impas, Ustaz, dosa sama pahalanya impas. Berarti kalau dosa sama pahalanya impas, masih belum bermanfaat. Harusnya paling tidak lebih baik atau lebih banyak kebaikan yang kita lakukan daripada dosa. Tapi selama kita masih sholat 5 waktu, kita tidak menyekutukan Allah, kita puasa Ramadan, menjauhkan maksiat, maka mudah-mudahan umur kita yang bertambah itu menambah kebaikan. Tapi kalau kita bertambah waktu, malah semakin bertambah waktu, bertambah dosa, itu adalah termasuk kejelekan. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling jelek? Paling jelek apanya? Yang paling jelek orang itu siapa ya Rasulullah? Man tala umruhu wa sayyi amaluh. Orang yang paling jelek itu adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Jadi semakin hari semakin nabung dosa, itu orang paling jelek. Jadi seolah-olah bertambah hidupnya, bukan bertambah kebaikan, malah bertambah kejelekan. Hari ini kita akan membahas di antara hukuman Allah kepada pelaku dosa dan pelaku maksiat. Allah akan hilangkan dalam dirinya sifat malu. Sifat malu itu mulia, sifat malu itu indah, sifat malu itu iman. Malu itu adalah rantai yang akan mengikat sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang jelek. Kalau rantai ini diputus, maka kita akan menjadi lepas dan liar untuk melakukan sesuatu yang jelek. Maka dari itu
Malu di dalam Islam terpuji. Malu itu terpuji, dan malu itu berbeda dengan kecil hati. Tidak. Malu itu adalah menjaga kehormatan. Beda dengan kecil hati. Malu itu adalah menjaga harga diri. Itu malu. Karena buah dari malu menjaga harga diri. Kenapa kamu tidak melakukan ini dan itu? Tidak. Saya tidak mau terlihat menjadi orang yang jelek. Saya tidak mau terlihat menjadi orang yang hasad. Saya tidak mau terlihat menjadi orang yang tidak punya kehormatan. Itu semua ikatannya, dasarnya adalah malu. Maka jika malu telah hilang, maka tidak ada lagi yang mengikat dia untuk tidak berbuat jelek. Terlepas, sehingga seperti liar untuk berbuat jelek tanpa ada rasa gelisah dan malu di hatinya. Maka di dalam hadis, al-hayat minal iman, malu itu bagian daripada keimanan, karena fungsinya menjaga iman kita. Tidaklah, saya tidak mau melakukan. Kenapa? Malu. Kenapa malu? Karena mengurangi kehormatan saya sebagai wanita. Itu yang malu. Malu yang dipuji itu begitu. Malu yang mengantarkan kepada penjagaan kehormatan diri. Kita baca di sini. Al-ma'asi tudhibul haya. Maksiat itu menghilangkan rasa malu. Wa min uqubatin, di antara hukuman mereka yang melakukan maksiat, akan hilang malu yang dia merupakan unsur penghidup hati dan dia asal dari segala kebaikan. Hilangnya rasa malu akan hilang seluruh kebaikan. Di dalam sahih, maksudnya di dalam hadis yang sahih, di dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, al-haya'u khairun kulluh. Malu itu semuanya baik. Jadi yang kita maksud malu di sini apa? Dia bertindak, bersikap yang tidak mau terlihat menjatuhkan harga dirinya. Itu malu. Dia tidak mau berucap atau berkata yang menunjukkan kejelekan. Dia malu. Malu yang seperti ini terpuji. Maka dikatakan al-haya'u khairun kulluh. Sifat malu itu semuanya baik. Coba kalau hilang rasa malu, betapa banyak orang melakukan perkara-perkara yang tidak pantas. Tidak pantas dia lakukan. Kenapa? Hilang malu. Bahkan ketika kita katakan kamu harus malu, nggak boleh begitu. Ngapain malu? Saya nggak mengurusin urusan orang, terserah saya mau berbuat apa. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Allah cabut di hatinya rasa malu, sehingga dia merasa perbuatan yang jelek pun tidak perlu malu. Yang lebih parah lagi nanti, dia akan merasa perbuatan jelek itu sebuah prestasi. Ini bahaya. Ya. Maaf nih, contoh saja. Ketika perselingkuhan sudah tidak lagi dimalukan, kira-kira apa yang terjadi? Teman kantor semuanya udah tahu dia selingkuh. Yang si perempuan punya suami, yang si laki-laki punya istri. Dia nggak malu lagi selingkuh depan teman kantor. Apa yang terjadi?
dia nggak malu untuk berbuat jelek. Kejelekan betul-betul nampak. Coba orang yang masih punya iman, enggak lah, malu saya sama teman-teman saya berbuat jelek begitu. Kenapa? Ya malu kan harga diri saya. Malu kehormatan saya. Malu nilai diri saya. Orang mukmin itu masih menjaga nilai dirinya. Dia nggak mau terlihat di mata manusia menjadi rendah. Bukankah perbuatan maksiat merendahkan kehormatan kita? Dianggap wanita seperti apa ketika sudah punya suami, terang-terangan pula dia serong depan teman-teman. Kalau dia bilang, enggak Ustadz, ini udah gaya hidup biasa di Jakarta. Ini yang dibilang Ibnu Qayyim, orang maksiat akan menghilangkan rasa malu. Kalau dia nggak punya malu, udah nggak ada remnya lagi, semua ditabrak. Udah nggak ada lagi yang menjaga dia, yang mengikat dia. Itu yang kita bilang tadi, malu itu mengikat seseorang untuk tidak melakukan yang tidak pantas. Yang tidak pantas ini beraneka ragam, mulai dari perkara adab, etika, sampai syariat. Coba saja, ibu-ibu di sini hilang rasa malunya, buang angin mau nggak depan teman-temannya? Malu lah Ustaz. Kenapa? Ya harga diri saya Ustaz. Nanti saya dianggap bagaimana? Hilanglah kefeminiman saya. Sekarang saya mau tanya, buang angin itu haram atau enggak? Atau natural, tabiat? Ya tabiat sih Ustaz, cuman kan enggak etika. Melanggar etika saja, kita sudah merasa malu. Itu menunjukkan malu itu akan membangun harga diri dalam jiwa. Bagaimana lagi kalau sampai melanggar yang haram? Maka sifat malu itu bagian daripada keimanan. Al-haya'u khairun kullu. Malu itu semuanya baik. Dalam riwayat dikatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya dari apa-apa yang didapatkan manusia dari ucapan para nabi terdahulu, ilam tastahi, kalau kau sudah tidak malu, fasna ma syi'ta, berbuatlah sesukamu. Fasna ma syi'ta, kalau kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Ini kalimat kalau kau tidak malu berbuat sesukamu ada dua penafsiran. Jangan menafsirkan, oh kalau gitu enak saja, udah diizinin kok berbuat apa aja. Bukan itu maksudnya. Maksud yang pertama adalah ini ancaman. Kalau kau lakukan juga, kalau kau nggak punya malu, kau lakukan juga, hancur kehormatanmu, hancur harga dirimu, hancur martabatmu, hancur hidupmu. Kalau kau nggak punya malu, lakukan. Kalau kau ingin hancur hidupmu, lakukan. Kalau kau ingin hancur kehormatanmu, lakukan kalau kau ingin hancur agamamu. Ini maksudnya, fasna masih itu, lakukan. Kalau kau mau dampak jeleknya menimpa dirimu. Maka di sini kata Ibnu Qayyim, makna yang pertama ini adalah berbentuk ancaman. Artinya, barang siapa yang tidak memiliki malu, dia akan melakukan apa yang dia kehendaki dari kejelekan. Maka hamil ala tarki haya, padahal yang mendorong dia untuk tidak melakukan kejelekan tadi adalah malu. Kalau dia tidak punya lagi malu, maka dia akan melakukan kejelekan dan dia akan jatuh dalam kejelekan. Ini tafsir dari Abi Ubaid. Fasna ma syi'ta artinya kalau kau tidak punya malu, kau akan jatuh kepada kejelekan. Tidak akan ada yang mengikatmu dan menjagamu untuk menjaga kehormatan dirimu. Makna yang kedua, kalau perbuatan yang kau lakukan dan kau tidak malu dari Allah, maka lakukan. Wa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu huwa ma yastahu minhu minallah. Yang seharusnya, nah ini kalau ini maknanya bukan ancaman, maknanya begini. Makna yang kedua artinya, sesungguhnya yang pantas untuk ditinggalkan adalah sesuatu yang dianggap malu di hadapan Allah, bukan malu di hadapan manusia. Maksudnya gini loh,
Ini yang kedua ya. Ustadz, saya kalau pakai jilbab besar begini, Ustadz, saya malu. Kenapa kamu malu? Malu, Ustadz. Malu yang seperti ini bukan malu namanya. Ini namanya jiwa yang kecil. Kamu berbuat salah? Tidak. Kamu berbuat baik atau berbuat salah? Berbuat baik. Lalu kenapa kamu malu? Ya mungkin saya nggak kelihatan cantik, Ustadz, atau saya nggak kelihatan seperti orang-orang lain, Ustadz. Kata ulama, malu yang seperti ini bukan malu yang sebenarnya. Lakukan saja, selama tidak malu di hadapan Allah. Ngapain malu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap itu baik? Ngapain malu kalau ternyata dianggap jelek sama orang yang tidak baik? Nggak apa-apa. Dianggap tidak baik oleh orang yang tidak baik, tidak mengapa. Karena mencari keridoan orang yang tidak baik itu mengharuskan kita berbuat tidak baik. Mencari keridoan orang yang tidak baik mengharuskan kita berbuat tidak baik. Dipahami itu kalimat? Mencari keridoan orang yang tidak baik membuat kita berbuat tidak baik. Kita amanah, kita jujur, kita betul-betul jujur. Tapi di tengah orang-orang yang gak jujur, dibenci apa disuka kita? Dibenci. Gak bagaimana supaya kita disuka sama orang yang gak jujur? Ngikutin gak jujur. Kita pakai pakaian islami, berpenampilan islami, di tengah orang-orang yang anti-Islam, atau kurang suka dengan Islam, atau menganggap Islam itu terlalu berat. Bagaimana supaya kita mendapatkan kesukaan mereka? Kita harus ikuti keinginan mereka. Maka jangan mengikuti keinginan orang yang tidak baik. Gak perlu malu kalau itu perkara ibadah. Yang perlu malu itu adalah perkara kejelekan. Contoh, saya mau contohkan dua, Ibu. Satu orang masuk ke mall dengan pakaian celananya pendek, pusernya kelihatan, dadanya kelihatan, lalu berjalan masuk dengan percaya dirinya. Yang kedua, masuk karena kebutuhan dia ingin belanja, pakai jilbab besar dan pakai cadar. Mana yang harus malu? Hah? Tapi kenyataannya kenapa kok orang yang berjilbab besar harus malu? Di mana pemikiran yang objektif? Harusnya yang sedang, lihat, orang yang sedang menggunakan pakaian yang pendek dan minim, menampakkan pusarnya, menampakkan ketat bagian-bagian auratnya, dia sedang mempertontonkan dirinya dan sedang mempertontonkan bagaimana akhlak dia. Ya tidak? Dia sedang mempertontonkan dirinya kan, bahwasannya dia kurang memahami agama. Kalau dia paham agama tidak seperti itu. Lalu orang yang menggunakan jilbab besar sedang mempertontonkan dirinya. Orang menggunakan jilbab pertontonkan dirinya apa? Nilai dirinya dia apa? Berarti dia beragama. Kenapa orang yang sedang mempertontonkan dirinya yang memiliki nilai agama harus malu? Kenapa orang yang sedang mempertontonkan dirinya dalam kemaksiatan dan dosa malah bangga? Ini kan kebalik. Harusnya yang malu ketika engkau mempertontonkan kekurangan dirimu, kekurangan agamamu, kemaksiatan, itu yang harusnya malu. Dan tidak perlu malu ketika memperlihatkan kebaikan. Maka kita kembali lagi, malu itu yang dimaksud adalah malu untuk berbuat sesuatu yang tidak pantas. Itu yang malu yang terpuji. Maka Rasulullah mengatakan, fa ilam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak punya malu, lakukanlah sesukamu. Bedakan antara malu dengan kecil hati. Malu itu terpuji, kecil hati tidak perlu. Kita nggak perlu merasa kecil hati. Kita manusia, mereka manusia.
Yang mulia di sisi Allah adalah orang paling takwa. Innallaha la yanzur ila sawarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik dan wajah-wajah rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Dikatakan lagi, fa'ala awal yakunu tahdid i'malu ma syi'tum wa ala tsani yakunu idznan ibahah. Makna yang pertama adalah ancaman, makna yang kedua adalah bentuk izin dan pembolehan. Fa idza qila hal min sabili ila hamlihi ala maknayain, mungkinkah hadis ini dimaknakan dengan kedua makna tersebut? Qultu la, maka jawabannya tidak. La ala qaulu man yahmilu mushtarik ala jami' ma'ani. Tidak mungkin kita katakan makna hadis ini berkumpul di dalamnya dua makna tadi. Lima bayana ibaha wa tahdid minal munafah. Karena pembolehan dan ancaman itu sesuatu yang bertentangan. Walakinna i'tibaru ahadi maknayain yujibu i'tibaru akhar. Akan tetapi kalau kita memahami makna yang lain, maka mengharuskan juga ada i'tibar makna yang maksud. Yang dimaksud adalah annadz-dzunub, bahwasannya dosa, tudha'aful haya minal abd, melemahkan rasa malu dari seorang hamba. Nah, ini juga penting ya. Di sini juga kita menjadi sebuah pelajaran. Kalau kita punya anak, kalau kita punya keluarga yang berbuat salah dan dia malu, jangan kita malah menceritakan kesalahannya di hadapan orang, menambah dia malu. Contoh, masalah kecil lah umpamanya. Apa masalah kecil? Kita punya cucu yang dia malu kalau dia ketahuan ngompol. Masalah kecil tidak? Kecil. Ya wajar, anak kecil ngompol wajar atau tidak? Wajar. Tapi dia malu ketika dia ngompol karena dianggap itu bukan perbuatan baik. Malah sama ibunya ketika ada tamu, nih si dedek nih masih ngompol. Malah dibilang di depan tamunya. Apa yang terjadi, Ustaz? Yang terjadi ada dua makna. Yang pertama, dia akan merasa dirinya kecil karena dia dipermalukan. Atau kalau mental dia baja, dia akan hilang rasa malu. Paham? Kalau dia hilang rasa malu, besok berarti apa? Kamu mau ngeledekin saya ngompol, saya bodo amat. Biasa saya mau ngompol. Ngompol lagi dia. Karena bagi dia udah gak perlu malu. Gak perlu malu. Padahal rasa malu itu sesuatu yang menahan dia. Ya, kalau dia dibilang nakal, malu dia ketahuan nakal. Malu dia ketahuan sesuatu yang salah. Udah, malunya dia kita tutupin, cuman kita yang tahu. Jangan, nanti kamu gak boleh berbuat itu lagi. Jadi dia terus menjaga malunya itu. Tapi kalau kita malah membongkar dia, masa malunya terbuka, suatu hari ada dua keadaan. Keadaan pertama dia menganggap dirinya rendah. Keadaan kedua dia menganggap nggak perlu malu, lawan saja rasa malu dan itu sudah biasa. Ya, ketika hilang rasa malu dalam diri dia, maka ikatan-ikatan yang selalu menjaga dia dalam kebaikan akan putus. Akan putus ikatan-ikatan itu. Sehingga dia menjadi bebas, lepas, mungkin menjadi liar dikarenakan tidak ada lagi ikatan-ikatan yang mengikat dia untuk tidak berbuat salah. Maka di sini dikatakan al-maqsudu anadz-dzunuba tud'iful haya minal abdi. Maksiat itu melemahkan malu dari seorang hamba. Hatta rubbama insalakh minhu bikulliyah, sampai bisa jadi malu itu hilang sama sekali. Ya subhanallah, betapa banyak orang sekarang udah gak punya rasa malu. Yang di zaman dulu kita anggap aib dan harus disembunyikan, malah sekarang terang-terangan udah gak punya malu lagi seperti itu. Itu sebenarnya hukuman dari Allah, sehingga dia tetap merasa nyaman dengan dosa. Kenapa hukumannya? Karena dia akan merasa nyaman dengan dosa. Loh, kok dihukumnya dengan merasa nyaman dengan dosa, Ustaz? Iya,
Ketika dia merasa nyaman dengan dosa, maka dia tidak berpikir berhenti dari dosanya. Lah bagaimana dia mau berhenti sementara dia merasa nyaman? Bagaimana dia mau berhenti sementara dia merasa nggak ada masalah? Bagaimana dia mau berhenti sementara dia nggak merasa malu dari orang lain? Maka ketika Allah biarkan dia dihilangkan rasa malu tadi dan rasa bersalah tadi, maka itu sebenarnya hukuman. Orang terkadang menganggap hukuman itu sakit, fakir, miskin, tabrakan, jatuh. Oh, ini hukuman dosa, Ustaz. Iya, ada orang yang dihukum dia nyaman dengan dosa. Kalau dia nyaman dengan dosa, apa akibatnya? Dia akan terus berdosa. Sampai kapan? Sampai ketemu Allah. Lah kalau gitu kapan taubatnya? Berarti Allah biarkan dia di dalam dosa-dosanya sampai dia tidak bertobat kepada Allah. Na'udzubillah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jangan sampai hati kita dimatikan sehingga tidak ada terbetik ingin bertobat dan kembali kepada Allah. Itu hukuman yang lebih parah dan lebih dahsyat dibanding hukuman sakitnya jiwa atau sakitnya badan. Sakitnya badan masih bisa ke dokter, tapi sakitnya jiwa dengan maksiat nggak ada yang bisa mengobati. Nasihat juga nggak bisa masuk. Orang kasih tahu juga nggak bisa didengar. Kalau bukan Allah yang memberikan dia taufik, dia tetap bangga, nyaman, bahkan dia menganggap dosa dan kemaksiatan dia sebuah kebiasaan yang wajar. Ini banyak orang yang nggak mengerti tentang hukuman ini. Hukuman dosa akan menghilangkan rasa malu. Yang rasa malu itu merupakan ikatan-ikatan yang menghalangi dia dan mengikat dia supaya tidak melakukan sebuah kejelekan. Al-haya'u mushtaqun minal haya. Kata Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, malu itu al-haya bahasa Arabnya asal kalimatnya dari hayah. Hayah itu maksudnya adalah ghaith. Hujan pun dikatakan hayah. Karena dengannya akan hidup. Jadi gini, sekarang dia ingin mengkaitkan kalimat malu dengan kalimat hidup. Karena dua-duanya sama dalam bahasa Arab, haya. Haya itu malu, hayat itu hidup. Kenapa malu dan hidup itu satu kata, satu akar kalimat yang sama? Ini yang ingin dia jelaskan. Bahkan hujan kadang dikatakan haya, karena hujan akan menghidupkan tanah dan pepohonan. Kalau begitu, rasa malu akan menghidupkan iman di dalam dada. Maka kaitannya haya dengan iman jelas. Karena haya, malu akan menjaga dan melestarikan iman. Karena menjaga dan melestarikan itu menghidupkan. Li'anna bi haya al-ard nabat wa dawab kadzalika sumiyatul bihaya hayatid dunya wal akhirah. Begitu juga kehidupan dikatakan kehidupan karena kehidupan dunia dan akhirat, menghidupkan. Faman la haya fihi maitun fid dunya wa sakyun fil akhirah. Maka orang yang tidak punya rasa malu itu seolah-olah orang yang mati di dunia dan celaka di akhiratnya. Karena dia malu itu akan menghidupkan dunia dan akhirat. Wa baina dzunub wa baina qillatul haya adamul ghirah talazum min tarfain. Di antara dosa dan sedikitnya rasa malu itu akan menghilangkan rasa kecemburuan, talazum baina tarfain, atau semangat untuk menjaga keduanya. Maksudnya antara dzunub dan malu itu saling keseharusan, keselarasan. Ketika dia malunya besar, maka dosanya akan kecil.
ketika dia kecil rasa malunya, maka berbuat dosanya akan semakin besar. Wa kullu minhuma yastad'i akhar wa yubtilu hasisan. Wa man istahya minallah indal ma'siyah istahallahu min 'uqubatih. Barang siapa yang malu kepada Allah untuk melakukan kemaksiatan, maka Allah pun malu untuk menghukum dia ketika Allah bertemu dengan dia. Barang siapa yang tidak malu untuk melakukan kemaksiatan, maka Allah tidak akan merasa segan dan malu untuk menghukum dia di yaumul qiyamah. Ini pembahasan tentang rasa malu. Jadi malu itu bagian daripada iman. Berikutnya, al-ma'asi tud'ifu ta'dimu rabb. Maksiat akan menghilangkan pengagungan Allah di dalam hati. Sudah enggak kagum lagi sama Allah. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah sudah biasa saja. Kalau dibacakan hadis-hadis Rasulullah sudah biasa saja. Kalau disebutkan tentang kebaikan-kebaikan Allah sudah biasa saja. Udah enggak ada kagum lagi di hatinya pada Allah. Maksiat menghilangkan kekaguman diri kepada Allah. Padahal kekaguman diri kepada Allah, pengagungan diri kepada Allah mengantarkan kepada kecintaan. Cinta mengantarkan kepada ketaatan. Taat mengantarkan kepada surga. Kenapa kau taat? Kenapa kau cinta? Karena aku kagum. Kenapa kau kagum? Karena aku mengetahui kebaikannya. Lah kalau begitu, bagaimana dengan orang yang di hatinya sudah hilang pengagungan dan kekaguman kepada Allah? Maka akan hilang rasa cinta. Jika hilang rasa cinta, akan hilang rasa bersyukur. Jika hilang rasa bersyukur, akan hilang keinginan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Kalau hilang keinginan taat dan ibadah kepada Allah, dia akan melakukan terus kemaksiatan dan dosa. Ini poin yang berikutnya. Al-ma'asi tud'ifu ta'dimu rabb. Maksiat akan melemahkan pengagungan kepada Allah. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa min 'uqubati dzunub, di antara hukuman pelaku dosa, annaha tud'ifu fi qalbi ta'dimu rabb, akan lemah di dalam jiwanya pengagungan kepada Allah. Wa tud'ifu wiqaruhu fi qalb, bahkan melemah keberadaan di dalam hatinya. Wala budda sya'am aba, mau tidak mau, merasa atau tidak, maka akan hilang di dalam hatinya pengaguman kepada Allah. Walau tamakkana wiqarullah wa 'uzmati fi qalbi 'abdi lam yatajarra' ala ma'asi. Kalau seandainya pengagungan dan penghormatan kepada Allah di dalam hatinya itu ada, tidak mungkin dia berani lancang untuk maksiat kepada Allah. Wa rubbama ghtarra al-muqtar, atau sebagian orang ada yang tertipu dengan mengatakan innama yahmiluni 'alal ma'asi husnur raja wa tam'i fi afwi la dha'ful 'uzmati fi qalbi. Kalau ada orang yang berdalil sesungguhnya aku maksiat kepada Allah, itu bukan karena lemahnya pengagunganku kepada Allah, justru aku maksiat kepada Allah karena aku baik sangka dan baik harapan kepada Allah. Ya, ini orang yang membalikkan fakta. Kenapa kamu maksiat kepada Allah? Karena saya tahu saya punya Tuhan yang Maha Pemaaf. Lalu kamu maksiat? Iya, berarti kan saya membesarkan di dalam diri saya dan memanfaatkan sifat pemaaf Allah. Lalu ya saya maksiat terus. Kenapa? Karena saya tahu saya punya Tuhan yang Maha Pemaaf. Lah itu namanya salah. Kalau kau betul-betul mengagungkan Allah Maha Pemaaf, bukan malah melanggar perintah dan larangannya. Pengagungan dirimu kepada Allah adalah ketika kau mengindahkan perintah dan larangannya. Itulah pengagungan. Bagaimana bisa orang dikatakan cinta, mengagungkan, menghormati,
tapi selalu sengaja melanggar perintahnya. Seseorang yang mencintai orang lain, menghormati dan mengagungkan orang lain, dia akan berusaha melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh yang dicintainya. Maka kata Syekh di sini, ya, kemudian wa hadza min mughalatatin nafs. Ini termasuk tipuan jiwa. Fa inna idhamatullah ta'ala wa jalaluhu fi qalbi 'abdi taqtadi ta'dhimu haramat. Karena pengagungan di dalam hati hamba terhadap Allah mengharuskan dia mengagumi dan menghargai apa-apa yang Allah haramkan. Dan menghargai apa-apa yang Allah haramkan itu akan menjaga dan menghalangi dia untuk berbuat dosa. Sementara orang-orang yang lancang untuk melakukan dosa, ma qaddarullahu haqqa qadrih, orang-orang seperti ini tidak menghargai Allah dengan penghargaan yang benar. Bagaimana mungkin dia bisa menghargai hak Allah? Bagaimana dia bisa mengagungi Allah? Bagaimana dia bisa membesarkan dan memuliakan Allah atau berharap di dalam hatinya tentang keutamaan Allah sementara dia merendahkan dan meremehkan larangan dan perintah Allah? Kan nggak mungkin. Orang yang mengagungkan Allah akan mengagungkan perintahnya. Orang yang mengagungkan dan mencintai Allah akan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau kau mengatakan mengagungkan Allah, tapi kau langgar perintahnya dan kau remehkan perintahnya, berarti kau tidak mengagungkan Allah. Orang yang melakukan maksiat dan dosa, sesungguhnya dia sedang tidak mengagungkan Allah. Bahkan bisa jadi perbuatannya itu bentuk daripada meremehkan perintah-perintah Allah, karena dia berani dan lancang untuk melakukan apa yang Allah larang. Wa kafa bil ma'asi uqubatan. Cukuplah pelaku maksiat diberikan sebuah hukuman, anyan mahal min qalbi ta'zimillahi jalla jalaluhu. Apa hukumannya? Dia diberikan hukuman dengan lenyapnya di dalam hati pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hilang di dalam hatinya pengagungan terhadap larangan Allah, sehingga remeh bagi dia tentang hak-hak Allah. Wa min ba'di uqubati hada, dan di antara hukuman ini, an yarfa'allahu mahabatahu min qulubil khalq. Nah, kalau seperti ini, ketika di hatinya sudah tidak lagi mengagungkan Allah, bahkan dia berani lancang untuk melanggar perintah-perintah Allah, maka Allah akan angkat di hati manusia menghargai orang tersebut. Sampai orang tersebut pun di mata manusia menjadi hina. Manusia pun akan meremehkan dia, sebagaimana dia meremehkan perintah-perintah Allah dan dia menggampangkan perintah-perintah Allah. Sesuai dengan kadar kecintaan hamba kepada Allah, maka manusia pun akan mencintai dia. Sesuai dengan kadar takutnya seorang hamba kepada Allah, maka manusia pun akan segan kepada dia. Sesuai dengan pengagungan dia kepada Allah dan penghormatan dia kepada Allah, maka manusia pun akan menghormati dia. Jadi pelaku maksiat akan hilang di hatinya pengagungan kepada Allah, yang akhirnya manusia pun tidak menghargai dia karena dia tidak menghargai Allah. Yang akhirnya manusia akan meremehkan dia sebagaimana dia telah meremehkan perintah Allah. Coba lihat sekarang, berapa banyak pelaku maksiat yang menjadi remeh di mata manusia, dan betapa banyak orang-orang soleh menjadi mulia di mata manusia. Apa sebabnya? Yang meremehkan perintah Allah, dia akan menjadi hina di mata manusia. Walaupun hartanya banyak, walaupun kekuasaannya besar, walaupun dia memiliki kekuatan dalam kekuatan dalam pasukan, tapi
kalau dia meremehkan dan dia berani lancang terhadap Allah dan tidak menghormati dan memuliakan Allah, Allah akan cabut di hati manusia untuk memuliakan dan menghormati dia. Contohnya apa? Banyak tidak? Tadinya nih kita lihat orang, kalau kita nggak tahu maksiat dia, kita hormati dia. Begitu kita tahu perbuatan dia maksiat, kita hormati nggak dia? Enggak. Buktinya sampai sekarang, ada orang yang melakukan maksiat kepada Allah, setiap orang menyebutkan nama dia, orang akan menghinakan dia. Ya kan? Fir'aun. Ada yang memuliakan Fir'aun loh? Raja loh. Kan nggak ada ibu-ibu ngasih anak namanya Fir'aun, kan nggak ada. Ya kan? Karena pelaku maksiat akan hina di mata manusia karena dia berani lancang kepada Allah. Tapi pelaku ketaatan akan dihargai di hati manusia karena dia telah memuliakan Allah di hatinya. Imam Syafi'i, siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i? Sampai sekarang orang masih menghargai dia. Bahkan orang nggak pernah ketemu dia, nggak pernah baca buku dia, tapi kalau mendengar Imam Syafi'i dicaci maki, dicela, dicemooh, dia nggak suka. Betapa mulianya keagungan Imam Syafi'i di hati kaum muslimin. Kenapa? Karena dia, Imam Syafi'i, mengagungkan Allah di dalam jiwanya. Manusia pun seperti itu. Kehormatan dia, harga diri dia, wibawa dia akan besar ketika dia membesarkan Allah dalam jiwanya. Tapi kehormatan dia, wibawa dia, diri dia akan remeh sesuai dengan perbuatan dia ketika berani lancang meremehkan perintah-perintah Allah. Maka di sini maksiat akan melemahkan pengagungan diri kepada Allah yang dampaknya orang juga tidak akan menghargai kita. Walaupun dia sepintar apapun, ketika dia pelaku maksiat, lalu dia berbicara, orang lain akan mendengar pembicaraannya sambil mencemooh. Kenapa? Hilang kewibawaan dan penghormatan manusia kepada dia. Apa sebabnya? Karena hilangnya dia menghargai, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini juga hukuman bagi pelaku maksiat? Dihukum. Apa hukumannya? Allah rendahkan dia. Kenapa Allah rendahkan dia? Karena dia tidak mengagungkan Allah. Mana buktinya dia tidak mengagungkan Allah? Dia berani lancang berlawanan dengan larangan dan perintah Allah. Berarti dia telah meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini, di antara hukumannya, Allah akan angkat di hati manusia kewibawaan. Dia dianggap rendah. Tsumma wa kaifa yantahiku 'abdun hurumatillahi wa jama'alla yantahiku nafsu bi hurumat. Ini bagaimana bisa seorang hamba yang dia melanggar kehormatan-kehormatan Allah, tapi dia nggak mau kehormatannya dilanggar. Bagaimana bisa dia yang meremehkan hak-hak Allah, lalu dia nggak mau hak-hak dia diremehkan? Bagaimana bisa dia yang menganggap remeh, menganggap ringan kemaksiatan, wala yastakhfa bihil khalq? Bagaimana mungkin manusia juga tidak akan meremehkan dia? Kamu saja mau meremehkan Allah, mau maksiat sama Allah, melanggar kehormatan-kehormatan Allah, maka hukumannya Allah akan jadikan kehormatanmu pun akan pudar di hadapan manusia. Walaupun dia berusaha, berpenampilan seolah-olah menjadi orang terhormat, tapi kalau orang sudah tahu kemaksiatannya, maka dia akan remeh di mata manusia. Dia akan menjadi kurang berharga di mata orang lain. Sebabnya gara-gara dia tidak menghargai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qad asyara subhana fi hadza fi kitabi inda dzikri uqubatidz dzunub. Allah telah memberikan isyarat di dalam kitabnya ketika menyebutkan hukuman-hukuman pelaku dosa. Wa annahu arkana arbabaha bima kasabu. Mereka telah menghancurkan Rabb-nya terhadap apa yang mereka lakukan. Faghatta ala qulubihim fataba 'alaiha bidzunubihim. Lalu Allah tutup hati-hati mereka dan Allah tabiatkan dosa itu menjadi tabiatnya. Ya Allah. Fataba 'alaiha bidzunubihim. Fataba itu artinya toba itu cetakan. Kalau bahasa kita toba itu tabiat. Sehingga dosa itu menjadi tabiatnya. Nah, bagaimana dosa menjadi tabiat? Berarti dosa itu menjadi perangainya. Bagaimana dosa menjadi perangai? Berbuat dosa itu menjadi sesuatu yang gak mungkin lepas dari dia. Contoh, kalau dia perangainya, seperti suka berzina, maka perangai dia berzina terus. Diampuni berzina lagi, dimaafkan berzina lagi. Fattoba, Allah jadikan berzina itu tabiat dia. Bahkan bisa jadi ketika berzina menjadi tabiat dia, yang halal dihilangkan lezatnya, yang berzina dijadikan lebih indah bagi dia. Kalau ini hukuman Allah kepada hamba, dijadikan sesuatu dosa menjadi tabiat, yang halal menjadi hambar, kapan dia mau kembali kepada Allah? Dan banyak orang yang dihukum seperti ini. Sama seperti orang-orang yang telah menjadikan mabuk itu menjadi tabiat, menjadi kesukaan. Maka dikatakan mudminul khamr. Mudminul khamr itu berarti alkoholik. Apa itu? Kecanduan. Sampai dia mau berhenti dari perbuatan itu pun udah gak bisa, karena udah menjadi tabiat dia. Bagaimana mau merubah tabiat yang sudah menjadi cetakan dia? Sungguh pasti berat bagi dia untuk meninggalkan dosa-dosa tadi. Nah, ada orang yang dia melakukan maksiat sehingga dia tidak mengagungkan Allah, sehingga Allah tutup hatinya, kemaksiatan, dosa menjadi tabiat yang dia sulit untuk menghindarnya. Wa annahu nasiyahum kama nasuh. Allah akan melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan Allah. Wa ahanahum kama ahanu adina. Allah akan hinakan dia sebagaimana dia merendahkan agama Allah. Wa dayya'uhum kama dayya'u amrahum. Allah akan telantarkan dia permintaannya, urusannya, sebagaimana dia telah menelantarkan perintah-perintah Allah. Walihada qala Allah Ta'ala fi ayatis sujudul makhluqat. Karena itulah Allah mengatakan di dalam ayat sujudnya para makhluk, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan pernah ada yang bisa memuliakan dia. Orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah, Allah akan muliakan dia. Orang yang tidak mau menghinakan dirinya di hadapan Allah dengan sujud, dengan sholat, maka tidak akan ada yang bisa memuliakan dia. Allah akan hinakan dia. Semakin dia angkuh di hadapan Allah, semakin Allah jadikan manusia membenci dia. Semakin dia tunduk kepada Allah, semakin Allah jadikan manusia mencintai dia. Dan ini terbukti. Orang yang dia mendekat kepada Allah akan menumbuhkan rasa cinta di hati manusia. Orang yang maksiat kepada Allah akan menumbuhkan rasa hina dan juga hilang kewibawaan dia di hadapan manusia. Falamma ahana alaihim sujud, ketika mereka meremehkan sujud dan mereka tidak mau melakukan sujud, maka Allah hinakan mereka. Falam yakun lahum min mukrim, dengan cara tidak ada manusia yang akan memuliakan dia. Ba'da an hahanahumullah, setelah mereka dihinakan oleh Allah. Wa man dza yukrim man ahanallah. Kalau begitu, siapa yang bisa memuliakan sesuatu yang telah Allah hinakan? Wa ma au yuhinu man akramahullah. Atau siapa yang bisa menghinakan kalau orang itu sudah Allah Subhanahu wa taala muliakan? Ini kaitannya. Agungkan Allah dalam hatimu, hormati, muliakan Allah dalam jiwamu, maka manusia pun akan menghargaimu.
Ketika menghinakan Allah di dalam hati dengan maksiat, meremehkan perintah-perintah Allah, maka manusia pun akan meremehkan pelaku maksiat. Barang siapa yang mencintai Allah dalam jiwanya, Allah akan tumbuhkan manusia-manusia pun mencintai dia. Barang siapa yang menumbuhkan kehinaan dan kelancangan dalam dirinya kepada Allah, maka manusia pun akan berani lancang kepada dia. Maka itu para ulama mengatakan, ra'aitu asarad dunubi hatta ala raqibi. Aku melihat pengaruh dosaku walau sampai kepada kendaraanku. Maksudnya, ketika dia bermaksiat dan tidak taat kepada Allah, dia lihat pun tunggangannya nggak mau taat sama dia. Ketika dia taat kepada Allah, maka dia pun melihat tunggangannya taat kepada dia. Begitulah manusia dan kehidupan kita. Allah akan jadikan manusia ini bersikap kepada kita sebagaimana sikap kita kepada Allah. Ya, ini kesimpulannya. Allah jadikan manusia bersikap kepada kita sebagaimana sikap kita kepada Allah. Kalau kau taat sama Allah, kalau kau agungkan Allah, kalau kau mencintai Allah, Allah akan tumbuhkan di hati manusia menghargaimu, mencintaimu, mentaatimu. Kalau kau langgar perintah Allah, kau remehkan perintah Allah, kau tabrak dan kau berani bermaksiat bahkan membangkang atau berani juga berbuat sesuatu yang tidak pantas kepada Allah, manusia akan berani berbuat tidak pantas kepada dirimu. Allah akan jadikan sekeliling kita sebagaimana kita kepada Allah. Maka kalau ternyata mungkin ada anak-anak kita yang tidak menghargai kita, bisa jadi karena dia melihat kita tidak pernah menghargai Allah, atau ada satu dosa kita yang dia lihat sehingga dia tidak menghargai kita. Atau bisa jadi ada orang yang berani kepada kita dan mungkin dia melanggar kehormatan kita, bisa jadi dikarenakan sebab dosa-dosa kita. Dari itu, sikap kita kepada Allah itu akan mempengaruhi sikap manusia kepada kita. Allah musta'an. Ini yang berikutnya. Maksiat akan melemahkan pengagungan hati kepada Allah. Kalau kita nggak mengagungkan Allah, maka manusia juga tidak akan menghargai kita. Kalau manusia tidak menghargai kita, maka kita akan terus di dalam kejelekan. Ini dua yang kita ambil. Yang pertama, maksiat menghilangkan rasa malu. Yang kedua, maksiat menghilangkan pengagungan hati kepada Allah. Yang berikutnya nanti kita akan bahas, maksiat akan menyebabkan Allah melupakan hambanya. Allah lupakan dia. Allah nggak tahu dia. Allah biarkan dia. Allah tinggalkan dia. Allah acuhkan dia. Walaupun dia nangis, walaupun dia mengeluh, walaupun dia bercerita, bercurhat kepada Allah, Allah lupakan dia. Kenapa? Karena dia telah melupakan Allah. Ini akan dibahas berikutnya. Allah musta'an. Ada pertanyaan? Tafadhol, dipersilahkan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang jilbab. Jilbab itu bahasa Arab. Jilbab itu pakaian yang digunakan istilah
Kan bahasa ini kan istilah kan Bu. Iya. Kan baju-baju perempuan juga banyak-banyak istilah ya. Apa tuh istilah-istilah baju perempuan? Hah? Abaya, apa lagi selain itu? Hah? Khimar, enggak, baju-baju yang umum saja. Daster, ada lagi enggak istilah-istilah gitu? Hah? Laundress lah, itu gimana tuh? Itu kan semua istilah-istilah kan? Nah, istilah ini bukan hanya dipahami secara bahasa, tapi istilah ini akan dipahami juga secara kebiasaan. Ya tidak? Saya cuma ingin menegaskan di sini, jilbab pun istilah. Istilah ini bukan hanya dipahami secara bahasa, tapi dipahami secara penggunaannya. Maka kalimat jilbab ini itu harus dilihat penggunaan istilahnya di zaman itu. Jangan dilihat penggunaan istilah di zaman sekarang. Karena Quran turun menggunakan bahasa yang di zaman itu. Kalau begitu kita kembali, di zaman itu, jilbab itu apa? Ketika turun surat Al-Ahzab ayat 59, yang memerintahkan tentang jilbab dan disebutkan tentang jilbab, yudnidna alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Para sahabiat ketika itu tidak punya banyak pakaian dan tidak punya banyak kain. Mereka sampai mengambil kordeng-kordeng rumah mereka, mereka tutupkan di kepala, lalu diikat di kepala mereka sampai ke badan mereka, tapi pakai kain kordeng. Berarti yang mereka pahami jilbab itu adalah menutupi kepala, rambut, dada, sampai badan mereka. Itu namanya apa? Jilbab. Maka sekarang kita harus mengistilahkan jilbab ini dengan istilah yang dipakai di Quran, bukan dengan istilah orang zaman sekarang. Orang sekarang bilang jilbab itu pokoknya kerudung yang ditaruh di kepala, diikat di leher, udah jilbab. Kita bilang jilbab yang kerudung diikat di leher itu istilah zaman sekarang atau jilbab istilah zaman Nabi? Istilah zaman sekarang. Kita memahami Quran harus pakai istilah di zaman dulu karena turunnya di zaman itu. Kalau ibu pertanyaannya, boleh nggak saya pakai pakaian nutupin kepala saya? Ya Bu, ya tadi nutupin dada, lalu nutupin atasan longgar, tidak membentuk tubuh, tapi tidak pakai jilbab, begitu maksudnya gimana? Oke. Tapi bajunya longgar, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, boleh. Jadi gini, saya mau contohkan satu ibu. Contohkannya gini, ada nggak baju, ibu pernah lihat baju orang, sebagian orang Arab pakai dari kepala, tangan, sampai itu satu badan, satu pakaian? Hah? Itu kan istilahnya kan kalau di Arab diistilahkan abaya, kalau di sini istilahkan apa itu? Abaya juga bukan? Abaya juga kan. Sekarang abaya itu kan nggak terlepas, jilbab, baju sama bawah kan nggak terlepas kan? Jadi satu kesatuan kan? Bolehkah seperti itu? Jawabannya boleh. Begitu. Sekarang mau contoh lagi. Iya. Tapi kalau dia gunakan pakaiannya dalamnya sudah menutup dada semuanya, lalu dia tutup juga kedua kali dengan jilbabnya atau dengan kerudungnya, berarti penutupan lebih sempurna. Maaf, abaya tadi yang dari kepala sampai badan satu bahan, sah atau tidak sah? Sah. Pertanyaannya, maaf, mungkin terkadang masih menampakkan lengkukan tubuh. Walaupun dia longgar, tapi kalau bahannya terlalu jatuh bisa menampakkan lengkukan tubuh. Kalau dia pakai lagi jilbab untuk menutupi dadanya, lebih afdol lagi. Tapi kalau ditanya boleh, maka jawabannya boleh. Dia cuman pakai abaya yang dari atas sampai bawah kepala, satu bahan, itu boleh.
selama tidak tembus pandang, selama tidak membentuk aurat, dan juga tidak tipis. Allahu a'lam. Jadi kalau pakaian perempuan boleh selama tidak membentuk badan. Jadi apakah harus berjilbab besar? Jawabannya adalah apapun yang kau gunakan, yang penting tidak membentuk auratmu, maka boleh. Abaya juga termasuk yang dibolehkan. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi dia punya suami. Apakah suaminya dapat jatah dari rumah itu? Jawabannya dapat. Disebutkan di dalam surat An-Nisa tentang itu. Berapa sih suaminya dapat? Suami dapat 1/4 kalau nggak punya anak. Kalau dia punya anak, suami dapat 1/8. Ya. Jadi harta istri yang diwariskan, ahlul warisnya salah satunya adalah suami. Begitupun suami ketika meninggal, harta warisannya adalah istri. Ulang lagi. Ulang. Saya ulang ya. Saya tadi salah pembagian, bukan 1/4. Suami meninggal, istri tidak punya anak. Suami meninggal dan tidak meninggalkan anak, maka istri dapat 1/4. Suami meninggal dan suami tidak punya anak, istri dapat 1/4. Suami meninggal dan suami punya anak, maka dapat 1/8 si istri. Ini contoh, nanti kembali ke istri dulu. Saya mau contoh ini, saya mau tanya ibu-ibu. Ada seorang suami, laki-laki, gak punya anak, nikah sama perempuan yang udah punya anak. Lalu si suaminya meninggal. Ini hitungannya buat istri ini berapa? Ulang lagi. Saya ulang lagi. Kaedahnya, suami meninggal tidak punya anak, istri dapat 1/4. 25%. 1/4 25% kan? Suami meninggal, suami meninggal dan punya anak, istri dapat 1/8. 12,5%. Saya contohkan, ada seorang laki-laki nggak punya anak, menikah dengan seorang wanita, dan wanita ini bawa anak, bawaan dia. Tiba-tiba si suami meninggal. Pertanyaannya, istri dapat berapa? Kan punya anak istrinya. Hah? Itu anak istri, bukan anak suami. Maka dia tetap dapat 1/4. Sekarang contoh lagi. Istri meninggal, tidak punya anak, suami dapat setengah. Istri meninggal, tidak punya anak, suami dapat setengah. Istri meninggal dan punya anak, suami dapat 1/4. Tadi contoh nih. Kan tadi contohnya masih sama. Laki-laki menikah yang tidak punya anak, menikah dengan wanita yang bawa anak. Yang kita balik sekarang, yang meninggal yang wanitanya. Berapa dapat si laki-laki? Laki-laki nggak punya anak, nikah dengan perempuan yang bawa anak.
Lalu si perempuannya meninggal. Berapa si suami dapat? Setengah, bukan seperempat. Karena itu anak seperempat. Karena itu anak siapa? Anak istri. Seperempat dia tetap dapat. Tetap dapat seperempat. Karena anaknya adalah anak yang meninggal. Anaknya anak yang meninggal. Sekarang saya balik cerita masalahnya. Si laki-laki bawa anak satu, nikah dengan perempuan yang gak bawa anak. Tiba-tiba si perempuan meninggal. Si suami dapat berapa? Setengah. Karena si yang meninggal gak punya anak. Walaupun si suami punya anak, tapi bukan anak dari yang meninggal. Jadi intinya suami bisa dapat setengah atau seperempat. Itu disebutkan juga di Quran, di dalam surat An-Nisa, boleh dibaca. Allahu a'lam. Silakan. Si suami bawa anak. Saya nggak dengar ibu. Si perempuan bawa anak, si suami bawa anak. Oke. Si suaminya meninggal. Maka si suami meninggal, istri dapat 1/8. Karena si suami punya anak. Walaupun bukan dari anak dia, anak dari yang pertama, tetap dikatakan status dia punya anak. Maka istri yang sekarang dapatnya 1/8. Gimana ibu? Iya. Jadi intinya menikah ada anak lagi. Anak dia yang dia baru dari istri yang lainnya dapat juga. Semua yang status anak dia maka dapat, baik dari yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Semua dapat. Kayak begitu. Tapi pertanyaannya nih, si laki-laki bawa anak, bawaan dia dari istri sebelumnya. Si istri bawa anak dari suami sebelumnya. Mereka menikah, punya anak lagi, ya kan? Berarti ada anak yang satu bapak satu ibu, ada anak yang satu bapak aja, ada anak yang satu ibu saja. Pertanyaannya, kalau si bapak meninggal, siapa aja yang dapat? Anak dia dari istri pertama dan anak dia dari istri yang setelahnya. Adapun anak istri dia dari suami yang lain nggak dapat dari dia, karena itu bukan anak dia, itu anak istri. Allahu a'lam. Ya. Suami istri punya penghasilan masing-masing. Tiba-tiba mereka berdua berpisah. Bagaimana hartanya? Maka harta suami dibawa oleh suami, harta istri dibawa oleh istri. Kalau ada harta yang bercampur bagaimana Ustadz? Maka dibawa ke pengadilan untuk dihitung siapa yang paling berhak persentasenya. Seperti itu. Makanya contoh, suami istri sama-sama kerja. Si suami punya uang dari kerjaan, si istri punya uang dari kerjaan. Sepakat mereka berdua. Waktu pertama nikah sepakatnya gimana? Udah, kamu uang suami buat kebutuhan sehari-hari dan sekolah. Saya uang istri buat rumah dan mobil. Sepakat kan? Tiba-tiba udah selesai rumah, selesai mobil, mereka ingin cerai.
Ini rumah punya siapa dan mobil punya siapa? Hah? Maka di situ memang tergantung akad awal. Kalau akadnya itu memang punya istri, ya sudah punya istri. Loh, kalau dia bilang, kan saya kasih anak-anak makan, emang kewajiban kamu laki-laki ngasih makan. Tapi kalau perjanjian awal, ya kalau perjanjian awal saya izinkan kamu kerja supaya sama-sama punya. Maka di situ akhirnya menjadi harta yang harus dibagi sesuai persentase. Maka ya jangan merasa malu, jangan merasa tabu, jangan merasa enggan untuk memperjelas status harta. Bukan berkaitan dengan kita, berkaitan dengan orang-orang sekitar kita. Paham maksudnya? Kayak tadi, ketika si istri meninggal, ternyata harta semua dikuasai oleh suami. Padahal si istri punya orang tua. Orang tua dapat hak waris enggak? Hak waris gara-gara harta nggak jelas pembagiannya, orang tua nggak dapat. Itu zalim namanya. Atau tadi si istri bawa anak bawaan, begitu dia meninggal, si istri meninggal, harta diambil suami semuanya, anak bawaan nggak dapat. Padahal harusnya anak bawaan dapat dari ibu kandung dia. Atau seling terbaliknya lagi, begitu suami meninggal, harta dikuasai istri semuanya. Sampai harta anak yatim juga dikuasai istrinya. Padahal anak dia ini yatim tidak jadinya? Yatim. Itu punya hak terhadap hartanya. Jadi di dalam Islam memperjelas hak harta itu bukan berarti kita tidak mencintai, tidak menghargai. Bukan. Bahkan kita ingin di atas garis yang jelas siapa yang punya hak dan tidak, karena bukan berkaitan dengan diri kita saja, berkaitan dengan orang-orang sekitar kita yang punya hak juga. Jadi tidak mengapa untuk memperjelas masalah itu. Allahu a'lam. Ya, ada lagi yang lain? Perjanjian pranikah maksudnya gimana, Bu? Ya boleh juga, memang sebenarnya seperti itu. Suami pinjam duit ke bank untuk diri dia, apakah istri punya tanggung jawab membayarnya? Jawabannya enggak. Iya, yang sebenarnya maka tadi perjanjian yang mengatakan pinjaman si istri pun akan menanggung, ini perjanjian yang salah. Sebagaimana istri meminjam pun suami tidak menanggung sebenarnya. Tidak menanggung. Karena semua bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Seperti itu. Allahu a'lam. Jadi memang masalah hutang piutang bukan hutang suami itu hutang berdua, tidak. Atau hutang istri itu hutang berdua, tidak. Kalau hutang berdua nanti dia yaumul qiyamah nggak bisa bayar, siapa yang diadili? Apakah dua-duanya? Tidak. Jawabannya yang berhutanglah dia yang membayar. Kecuali kesepakatan bersama, ayo kita hutang yuk, ayo. Tapi pakai nama siapa nih maju? Pakai nama kamu ya. Ini berarti kan udah kesepakatan. Maka mereka harus menanggung bersama karena sudah ada kesepakatan. Tapi kalau berbicara hukum asal adalah yang lain tidak bertanggung jawab terhadap hutang yang lain. Allahu a'lam. Ya kalau memang dibutuhkan boleh, Bu. Lalu iya, dosa kecil jika dilakukan terus-menerus, maka tidak ada yang kecil kalau dikumpulin jadi banyak.
Seperti itu pun dosa. Tidak ada yang menjadi kecil kalau terus-menerus dilakukan. Bagaimana kalau sikap seorang istri ketika mendapatkan suami suka nonton porno? Ini porno termasuk salah satu wabah. Kita nggak suka nonton saja, kadang-kadang ada foto-foto yang keluar yang walaupun tidak selalu langsung porno begitu ya, mungkin tetap agak kebuka. Itu menjadi wabah, penyakit. Yang orang tadinya nggak kepikir, gara-gara dimasukkan, akhirnya tergoda. Maka yang pertama, kalau istri mendapatkan suami seperti itu, ya puaskan dirinya. Kalau kepuasan dirinya sudah ada, dia tidak akan lagi berpikir yang lain. Kenapa? Karena dia sendiri sudah puas dengan keadaannya. Tapi si laki-laki kadang-kadang ya gimana Ustaz? Laki-laki kadang-kadang nggak ada puasnya Ustaz. Ya benar juga. Dia harus diajarin agama. Karena di antara kebaikan iman adalah mengendalikan diri di atas ketaatan. Ya. Dan tidak perlu, menurut saya, tidak perlu si istri, ini kan ada kejadian soalnya ibu, saya ketemu seorang, dia tanya, Ustadz ingat nggak dulu pernah khutbah nikah si fulan? Ingat, sekarang sudah cerai Ustadz. Kenapa? Karena istrinya mendapatkan suaminya suka porno. Ya saya bilang, sebenarnya menurut saya kalau memang itu terjadi, dia melihat porno, nggak perlu juga kita hancurkan rumah tangga. Itu kan bisa diperbaiki. Tambah ngambek dia, enggak Ustaz, karena dia lihat porno saya suruh tidur di luar dia Ustaz. Bukan lagi dilihat porno, malah berpikir yang lebih jauh nanti dia. Itu salah. Ya. Maka yang seperti itu memang ikhtilaf ulama, melihat porno itu dosa besar apa dosa kecil? Ya, masalah kecil atau besar memang nggak perlu dibahas, tapi itu akan mengantarkan kepada yang pasti besar. Apa yang pasti besar? Perzinahan itu pasti besar. Tapi perlukah yang seperti itu menyebabkan kita berpisah, menyebabkan kita boikot suami, nggak diajak ngobrol, bahkan disuruh tidur di luar, tidur aja ruang tamu, kadang-kadang suka nonton begitu. Jadi tambah rusak, bertambah rusak. Allahu a'lam. Banyak berdoa kepada Allah, berikan kebutuhannya, ajari agama agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Seperti itu. Ada lagi yang lain cukup di sini? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ibu? Maaf saya nggak mendengar ini. Iya, yang saya pahami mencium bau tidak sedap itu para ulama istighfar, begitu ya? Apakah termasuk dosa ketika kita, apakah termasuk dampak dosa maksudnya ya? Ketika kita mencium sesuatu yang tidak sedap begitu. Saya tidak menemukan itu di dalam bukunya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim tidak menyebutkan tentang salah satu dampak dari dosa adalah mencium sesuatu yang tidak sedap dalam dirinya. Ya, Allahu a'lam. Saya tidak memahami itu dan tidak mendapatkan juga perkataan ulama bahwasannya kalau kau berdosa kau akan mencium sesuatu yang tidak sedap begitu. Allah alam kalau seperti itu Ibu. Ada lagi kita cukupkan di sini? Ya silakan satu lagi Ibu. Oke. Primer suami yang nanggung, sekunder istri yang nanggung. Berarti ini istri yang bersedekah dan dia akan termasuk beramal soleh. Dia tetap beramal soleh karena hukum asalnya primer dan sekunder itu tanggung jawab suami.
Ketika dia bantu si suami untuk memenuhi kebutuhan sekunder, berarti dia berbuat baik pada suaminya. Maka dia dapat pahala. Ya. Itu tetap kebaikan dan itu tetap dianggap sedekah seorang istri untuk suaminya atau untuk anak dan keluarganya. Cukup sampai di sini ya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.